selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang kembali beribadah bersama dengan kami. Sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau hadir dalam ibadah kami hari ini, dan biarlah apa yang nanti hamba-Mu akan sampaikan itu boleh berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita mengucap syukur, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan yang menyukakan hatinya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, bawa korban persembahan syukur kepada-Mu, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
Tuhanlah terima pujian. Mari bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bahagia, nyanyikan nyanyian baru. Masuk kepada Engkau dengan pujian Tuhan, dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari sekali katakan, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya. Membawa korban pujian kami kepada Engkau Tuhan, dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan namamu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan namamu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Semua percaya Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau juru selamatku ya Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku pegang janji-Mu Tuhan,
sembah Kau Tuhanku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lemah. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kau yang selalu mempedulikan aku, seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus di hidupku, sembah Kau Tuhan, sembah Kau selama-lamanya. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan hidupku. Engkaulah kekuatanku, Yesus kekuatan hidupku. Kau Tuhanku yang setia, hanya Engkau Yesus. Ku pegang janji-Mu Tuhan, ku
anugerah-Mu. Hanya Engkau Yesus, Juru Selamatku, penolong yang setia. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau yang pedulikan hidupku Yesus, selalu ada bersamaku dan menyertaiku. Sepanjang perjalanan hidupku, Kau tuntun langkahku. Ya Masyirana Maya Syirana, Masyirana Maya Syirana. Kau tak pernah tinggalkan aku Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Engkaulah gembalaku yang baik, selalu memeliharaku. Ku takkan takut dan gentar. Hanya Engkau Yesus, pengharapan jiwaku. Nama Syekana, nama Syekana, ya nama Syekana. Haleluya, haleluya, ya nama Syekana, ya Syekana. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya bersyukur karena saat ini bisa melayani kita kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya memberikan judul yaitu mengenal sistem hubungan bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara melalui khotbah ini kita bisa mengerti dan kita bisa mengalami satu pembangunan hubungan yang baik, yang ideal, yang sempurna bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, dasar firman Tuhan pertama kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 pada ayatnya yang ke-5. Dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, ayat ini adalah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dialah pokok anggur. Ya, Tuhan Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Nah, dari sini saudara kita bisa melihat bahwa prinsip kekristenan itu adalah hubungan. Ya, sekali lagi saudara, bahwa prinsip kekristenan itu adalah terbangunnya atau terjalinnya satu hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ya, dikatakan tadi seperti pokok anggur dan ranting yang melekat, yang menempel. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya adalah hubungan yang baik, hubungan yang ideal, hubungan yang memadai bersama dengan Tuhan. Saudara, kekristenan tanpa hubungan, maka kekristenan itu menjadi hampa. Kekristenan tanpa hubungan dengan Tuhan, maka kekristenan itu menjadi kosong, saudara-saudara. Keluar dari esensi yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, mari kita terus, saudara, untuk membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tambah hari, tambah dekat, tambah hari, hubungan kita tambah melekat bersama dengan Tuhan. Karena prinsip kekristenan adalah terjalinnya hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada bagian yang kedua, Rasul Paulus itu memberikan standar dalam hubungan yang wajib kita miliki bersama dengan Tuhan. Ya, Rasul Paulus itu menulis di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 31 dan ayat 32.
Ini adalah standar hubungan yang harus kita capai, saudara. Yang harus kita miliki bersama dengan Tuhan. Nah, kalau umat Tuhan tidak mencapai hubungan yang seperti ini, maka dia sesungguhnya masih memiliki hubungan yang dangkal, ya, atau hubungan yang tidak cukup bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memiliki, untuk mencapai hubungan seperti yang diberikan oleh Rasul Paulus ini bagi setiap kita. Seperti apa dikatakan standar hubungan dalam Efesus 5, 31 dan 32? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, Rasul Paulus menutup dan menegaskan rahasia ini besar, yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi antara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, gambaran dari hubungan antara kita dengan Tuhan menurut Rasul Paulus ini sama seperti suami dan istri yang satu daging. Jadi Paulus menekankan bagi setiap orang percaya supaya kita memiliki hubungan seperti suami dan istri yang satu daging. Ya, bukan sekedar satu rumah, bukan sekedar satu kamar, bukan sekedar satu ranjang, tapi justru satu daging. Dan itulah yang disebut, saudara, dengan istilah hubungan intim. Ya, hubungan intim itu adalah hubungan antara suami dan istri yang satu daging. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki hubungan sama Tuhan, bukan hubungan yang dangkal. Ya, Tuhan tidak mau kita memiliki hubungan yang biasa atau hubungan yang apa adanya. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Ya, Rasul Paulus tidak menghendaki bahwa umat Tuhan memiliki hubungan yang biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi Paulus menekankan supaya kita memiliki hubungan yang intim. Ya, sekali lagi saudaraku, bahwa Tuhan mau kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Keintiman seperti apa? Bahkan seperti suami dan istri yang satu daging. Begitu intim, begitu melekat, saudara-saudara. Ya, nah kita tahu, saudara, bahwa bersama dengan Tuhan kita memiliki beberapa bentuk hubungan. Ya, kita memiliki hubungan bapa dan anak. Tuhan itu bapa dan kita ini anak. Tetapi esensinya itu adalah boleh meminta, karena ada hak pemeliharaan bagi kita sebagai anak Tuhan. Nah, kita juga memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai Tuan dan hamba. Ya, Tuhan itu Tuan, kita ini hamba. Dan di situ esensinya adalah pelayanan. Karena itu kita bisa melayani Tuhan. Dan kita juga memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat esensinya adalah suatu komunikasi yang khusus. Yang mengutarakan rahasia-rahasia. Itu biasanya dengan sahabat. Nah, tetapi ada hubungan keempat sebagai hubungan mempelai. Sebagai hubungan suami dan istri. Dan esensinya adalah keintiman. Jadi kita, saudara, memiliki 4 gambaran hubungan. Sebagai bapa anak, esensinya pemeliharaan. Sebagai tuan dan hamba, esensinya adalah pelayanan, melayani. Sebagai sahabat, esensinya adalah komunikasi yang khusus. Dan sebagai suami istri, mempelai pria dan mempelai wanita, esensinya adalah keintiman. Nah, oleh karena itu, saudara, saya melihat Paulus ini luar biasa. Dia mengambil analogi hubungan tidak sebagai bapa dan anak, tidak sebagai tuan dan hamba, tidak sebagai sahabat. Tapi Paulus menekankan dia mengambil analogi hubungan seperti suami dan istri yang satu daging. Karena memang, saudara, dari semua hubungan, bahwa hanya hubungan mempelai, hanya hubungan suami dan istri yang memiliki esensi keintiman.
Maka saudara-saudara, hubungan intim itu tidak bisa dilakukan dalam hubungan yang lain. Bapak anak tidak boleh, tuan hamba tidak boleh, sahabat tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan yang intim. Hanya suami dan istri yang diperbolehkan untuk memiliki hubungan intim. Nah, Rasul Paulus itu mengangkat analogi suami dan istri. Tapi Paulus tidak bermaksud bicara pornografi. Karena itu tadi dikatakan ini rahasia. Dikatakan rahasia ini besar. Ya, dia hanya mengambil suami istri dan satu daging menjadi sebuah ilustrasi, menjadi sebuah analogi, menjadi sebuah contoh. Sehingga kita bisa memiliki hubungan demikian bersama dengan Tuhan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan hubungan yang biasa, bukan hubungan yang apa adanya. Tapi mari kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Hubungan yang dekat, hubungan yang melekat bersama dengan Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Ini juga adalah kuasa dari anugerah. Ini juga adalah berkat dari anugerah. Ini adalah dampak dari zaman anugerah. Di mana setiap kita, setiap umat Tuhan itu diberikan hak, diberikan kesempatan, diberikan peluang saudaraku. Untuk kita memiliki hubungan intim bersama dengan Tuhan. Dan saya ingin menegaskan bagi setiap kita, tidak ada waktu yang lebih berharga saudara. Tidak ada waktu yang lebih mahal. Tidak ada waktu yang lebih mulia saudara. Melebihi ketika kita berjumpa, ketika kita bersekutu, ketika kita saudara memiliki hubungan bersama dengan pencipta kita, Tuhan kita, Raja kita, kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Tidak ada waktu yang lebih mulia saudaraku. Karena itu Daud menggambarkan satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sesungguhnya waktu yang paling berharga adalah ketika kita bersekutu, kita intim, kita dekat, kita melekat saudara dengan pencipta kita, Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki, mari kita terus membangun saudara hubungan yang dekat, hubungan yang melekat, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan kita. Nah saudara-saudara, seperti apakah standar ya, atau seperti apakah gambaran bahwa kita sudah memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan? Seperti apakah tandanya? Seperti apakah ciri-cirinya bahwa kita sudah memiliki hubungan intim bersama dengan Tuhan? Ada dua saudaraku tanda, ada dua ciri utama seseorang sudah memiliki hubungan intim atau tidak bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara, membangun hubungan dengan Tuhan itu secara pribadi. Ya, ini adalah tanda pertama, ini bagian yang pertama. Jadi untuk kita memiliki hubungan intim seperti suami dan istri yang satu daging bersama dengan Tuhan, maka saudara, kita wajib melakukan pembangunan hubungan itu seorang diri. Ya, kita lakukan hubungan dengan Tuhan seorang diri. Dan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat dua instrumen, lewat dua cara. Yang pertama adalah melalui pembacaan firman Tuhan. Yang kedua melalui doa. Jadi ada dua cara. Cara kita berhubungan dengan Tuhan dengan dua cara. Pertama baca Alkitab, dua doa. Doa di sini termasuk praise and worship. Praise and worship itu bagian dari doa. Karena praise and worship adalah doa yang dinyanyikan, tetapi di dalam area doa. Jadi ada dua cara kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan, yaitu kita membaca Alkitab, kita praise and worship. Kita membaca Alkitab, kita praise and worship. Tapi catatan penting saudara, dua hal ini wajib dilakukan seorang diri.
Ya, sekali lagi bahwa untuk pembangunan hubungan yang intim, untuk pembangunan hubungan yang memadai, yang ideal, maka kita harus membangun hubungan tersebut seorang diri. Ya, karena itu saudara-saudara, pembangunan hubungan intim bersama Tuhan itu berbeda dengan doa keluarga, itu berbeda dengan doa komsel, itu berbeda dengan doa di gereja. Ya, kita boleh berdoa dengan keluarga, kita boleh berdoa di komsel atau di gereja, kita boleh berdoa syafaat. Tetapi saudaraku, esensi dalam doa itu bukan doa pembangunan hubungan intim. Dia lebih kepada doa syafaat. Tetapi ketika pembangunan hubungan intim, doa hubungan intim, maka harus saudara dilakukan sendiri, dilakukan seorang diri. Nah, oleh karena itu masing-masing kita, ya suami, istri, anak-anak, pendeta, pengerja, jemaat, setiap pribadi, sekali lagi setiap pribadi, setiap orang wajib saudaraku untuk membangun hubungan intimnya bersama dengan Tuhan. Ya, suami tidak bisa menggaransi istri, istri tidak bisa menggaransi hubungan suami, orang tua tidak bisa menggaransi hubungan anak bersama Tuhan, pendeta tidak bisa menggaransi hubungan jemaat bersama Tuhan. Karena pembangunan hubungan keintiman wajib dilakukan oleh setiap orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari secara pribadi seorang diri kita bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu, bacalah Alkitab saudara sendiri, berdoalah seorang diri. Bacalah Alkitab saudara seorang diri, praise and worship-lah seorang diri. Lakukan dua perkara tersebut secara pribadi. Baca Alkitab sendiri, praise worship sendiri. Baca Alkitab sendiri dan doa sendiri. Nah, ketika kita Bapak Ibu Saudara melakukannya sendiri, melakukannya secara pribadi, secara khusus kita lakukan bahkan di ruang-ruang pribadi kita. Di kamar pribadi kita, di mobil pribadi kita, di ruang kerja pribadi kita, di mana kita seorang diri, di mana tidak ada mata yang melihat kita, di mana tidak ada orang yang bersama kita, maka di sanalah saudara kita membangun hubungan intim bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kedalaman hubungan intim seseorang bersama dengan Tuhan tidak bisa dilihat orang lain, tidak bisa dinilai orang lain. Hanya Tuhan dan orang tersebut yang bisa memahami apakah dia memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan atau dia tidak memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita secara pribadi bangun hubungan intim kita bersama dengan Tuhan. Sama seperti suami istri, dia hanya berdua saudara. Dan dalam hal ini Tuhan mempelai pria, kita mempelai wanita. Berarti kita seorang diri datang kepada Tuhan, datang dengan kasih bersama dengan Tuhan. Dan kita bangun hubungan intim bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini saudaraku catatan yang pertama, ketika kita mau memiliki hubungan intim yang memadai bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang kedua saudara, catatan kedua dalam membangun hubungan intim secara pribadi bersama dengan Tuhan, maka hubungan intim pribadi itu wajib dilakukan dalam tempo yang lama. Ya, jadi kita itu wajib memiliki waktu atau tempo yang lama dalam membangun hubungan intim tersebut. Jadi kita membaca Alkitab harus lama, kita praise and worship harus lama. Baca Alkitab dan doa harus dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Jadi saudara jangan baca Alkitab hanya 2 menit, jangan praise worship hanya 2 menit. Itu bukan hubungan intim saudara. Ya, hubungan intim itu membutuhkan waktu, membutuhkan tempo. Kenapa hubungan intim membutuhkan waktu? Karena saudara, jangan pernah lupa dalam pembangunan hubungan, dalam hubungan intim itu membutuhkan yang namanya puncak, membutuhkan yang namanya klimaks.
Ya, karena itu dalam hubungan intim itu membutuhkan pencapaian klimaks. Ya, pembangunan hubungan intim tanpa klimaks itu tidak memberikan kesegaran. Ya, dan tanda klimaks itu adanya kepuasan, adanya kesegaran. Dan inilah sesungguhnya saudara esensi dari yang disebut KKR. Ya, yang disebut seringkali KKR, kegerakan rohani. Ya, sesungguhnya kita bisa menciptakan kegerakan rohani secara pribadi. Kita bahkan wajib hukumnya. Apalagi saat ini saudara, di zaman COVID kita tidak bisa KKR, kita tidak bisa kumpul massal saudaraku. Dan ini adalah sebuah ujian. COVID ini, keadaan ini adalah sebuah ujian bagi semua orang Kristen. Apakah seseorang itu mampu menciptakan KKR, kegerakan rohani, kepuasan, kesegaran rohani dalam dirinya secara pribadi atau tidak? Ya, keadaan ini merupakan ujian. Dan saya berharap setiap kita mampu menciptakan kegerakan rohani, kesegaran rohani, kebugaran rohani dalam diri kita masing-masing. Sehingga saudara, pada zaman COVID saat ini, pada zaman krisis, saudara dan saya tetap mengalami kebugaran rohani, kesegaran rohani yang luar biasa. Dan itu bisa kita capai, bisa kita miliki, bisa kita ciptakan saudara, kalau kita memiliki hubungan intim secara pribadi dalam tempo yang lama sampai puncak klimaks. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengapa membutuhkan waktu yang lama? Karena setiap pembangunan hubungan intim wajib mencapai klimaks. Sesuatu tanpa klimaks tidak memberikan kepuasan dan kesegaran saudara-saudara, dan tidak memberikan dampak yang besar. Tetapi sesuatu yang mencapai klimaks, dia mencapai kesegaran, dia mencapai kebugaran saudara, dia mencapai kepuasan di dalam rohnya, di dalam dirinya saudara. Ya, ini sama dengan saudara dan saya makan itu sampai kenyang, karena kenyang adalah klimaks daripada makan. Ini sama dengan kita bepergian, kita pergi harus sampai di tujuan. Sampai di tujuan itu namanya klimaks saudara. Maka biasanya kalau kita bepergian pergi ke satu tempat, sebelum kita tiba di tempat tujuan, kita masih resah, kita masih gelisah, kita belum tenang saudaraku, kita belum puas. Tapi ketika kita mencapai tujuan yang kita tuju, ketika kita tiba di sana, ada kepuasan, ada kesegaran. Itulah klimaks saudaraku. Segala sesuatu membutuhkan klimaks. Maka saudara dan saya, sama dengan hubungan suami dan istri, itu harus mencapai klimaks. Sama dengan kita membangun hubungan pribadi bersama Tuhan, juga wajib saudara harus mencapai klimaks. Dan tanda klimaks adanya kepuasan, adanya kesegaran, adanya kebugaran, kelegaan kata Matius dalam diri kita. Itu tanda kita mencapai klimaks. Dan tentu saudara, mencapai klimaks itu membutuhkan waktu, itu membutuhkan tempo. Makanya untuk makan saja sampai kenyang, kita membutuhkan waktu. Ya, makan dengan benar itu membutuhkan waktu saudaraku. Kita pergi ke satu tujuan, itu membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Sama saudara, kita juga dalam membangun hubungan dengan Tuhan, jangan ala kadarnya saudara. Jangan sebentar, tapi miliki tempo, miliki waktu. Saya memberi gambaran minimal 1 jam 1 hari. Karena Tuhan Yesus pernah mengucapkan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam lamanya? Jadi saya memberikan gambaran, ini hanya sebuah gambaran, bukan kemutlakan, bahwa 1 hari semua orang Kristen wajib minimal 1 jam. Baca Alkitab, praise and worship. Baca Alkitab, praise and worship 1 jam seorang diri. Nah, kalau ada orang Kristen setiap harinya tidak mencapai 1 jam 1 hari baca Alkitab dan praise and worship secara pribadi, maka orang Kristen seperti itu jatuh kepada golongan gadis bodoh. Ya, kita tahu ada 10 gadis, ada 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Ya, dia masuk kepada gadis yang bodoh, dan gadis yang bodoh akan tertinggal.
Ya, karena semua orang bodoh akan tertinggal. Murid yang bodoh tinggal kelas, karyawan yang bodoh tinggal karir. Semua yang bodoh tertinggal. Karena itu saudara dan saya, kalau tidak memiliki keintiman yang cukup dengan Tuhan, saudara dan saya akan tertinggal. Akan menjadi umat yang terbelakang, yang tertinggal, saudara. Karena itu milikilah hubungan setiap hari minimal 1 jam, bila perlu 1,5 jam, bila perlu 2 jam, bersama dengan Tuhan. Baca Alkitab kita, praise and worship. Baca Alkitab, praise and worship, minimal 1 jam. Nah, kalau kita sudah memiliki ini, saudara, maka kita sudah masuk pada hubungan seperti mempelai, seperti suami dan istri. Jadi kita baca Alkitab sendiri, praise and worship sendiri, dan minimal 1 jam 1 hari. Nah, kalau ini saudara kita miliki, kalau ini kita kerjakan, kalau ini kita bangun secara konsisten hari lepas hari, maka saudaraku, hidup kita ini akan selalu segar, akan selalu puas, akan selalu bugar. Kerohanian kita akan selalu terjaga dengan luar biasa. Bagian yang terakhir Bapak Ibu, apa dampaknya? Kalau kita memiliki hubungan intim seperti standar Efesus 5, 31 dan 32 tadi, dampaknya saudara, kembali kepada Yohanes pasal yang ke-15 tadi, kepada Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan di sini, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, apa dampaknya kalau kita memiliki hubungan yang intim, kita memiliki hubungan yang memadai, memiliki hubungan seperti suami dan istri bersama dengan Tuhan? Dampaknya tadi dikatakan kita berbuah banyak. Haleluya. Luar biasa di sini saudara. Saudara dan saya akan berbuah, saudara. Kita akan berbuah banyak dalam hidup kita. Dan tanpa hubungan ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat. Kita tidak bisa berbuah. Ada banyak orang-orang Kristen berkata, rasanya sulit ya untuk bertobat, rasanya sulit meninggalkan dosa ini, dosa itu. Ada banyak orang Kristen berkata, sulit rasanya melayani, sulit rasanya menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, mungkin bukan sesuatu yang sulit, tapi kita mungkin yang memang tidak intim dengan Tuhan, sehingga sulit untuk berbuah. Karena kita tidak memiliki rahasianya, saudara, maka sesuatu itu menjadi seolah-olah sulit. Sulit bertobat, sulit melayani, sulit jadi berkat, sulit menjangkau jiwa. Karena mungkin keintiman kita yang kurang. Ini sama saudaraku, ada orang yang ingin melahirkan tapi tidak mengandung. Ya tentu tidak akan pernah bisa. Atau orang ingin mengandung tapi tidak pernah memiliki hubungan intim. Juga tentu tidak bisa. Karena itu mari kita menjadi umat yang bijak, umat yang cerdas, umat yang terdidik. Mari kita membangun hubungan intim kita bersama dengan Tuhan. Sebab janji Tuhan, kalau dia di dalam kita, kalau kita di dalam dia. Artinya kalau kita intim dengan Tuhan, hari lepas hari intim dengan Tuhan, maka tadi dikatakan kita akan berbuah banyak. Jadi saudara dan saya pasti akan berbuah banyak kalau ada pembangunan hubungan yang intim, yang cukup, yang memadai. Ini sama dengan suami dan istri. Kalau hubungan intim, pasti istrinya akan mengandung dan akan memiliki anak. Tapi tanpa adanya hubungan intim, tentu tidak ada buah, tentu tidak ada keturunan. Ini sama saudara. Kalau kita mau melihat buah-buah yang banyak, yang luar biasa dalam hidup kita, buah yang dari Tuhan dalam hidup kita, maka kuncinya, mari kita membangun dan memiliki, bahkan memelihara hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Doa saya tetap menyertai. Kiranya di masa-masa ini dan ke depan, kita semua secara pribadi, mari sekali lagi bangunlah hubungan intim secara pribadi. Maka saudara dan saya akan tetap berbuah dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kami membaca Alkitab sendiri, kami praise and worship sendiri di ruang-ruang pribadi kami. Kami percaya dengan demikian, maka Tuhan, hidup kami akan dekat, akan melekat, akan intim bersama Tuhan, dan dampaknya kami akan berbuah. Kiranya kami semua boleh berbuah, bahkan berbuah banyak dimanapun kami berada. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah jiwa-jiwa melalui setiap kehidupan kami. Tutup bungkuslah kami ya Bapa oleh kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Petrus Tarigan. Kiranya pesan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa, Papa dan Mama, Abba Kids ada setelah ibadah ini selesai. Dan ada di channel Ada Jawaban TV. Jangan lupa ya untuk bangunin anak-anaknya dan beribadah bersama-sama jam 7 pagi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kami mengundang Bapak dan Ibu setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita untuk beribadah dan memuji Tuhan bersama-sama lewat acara Intimacy Worship setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi. TDG setiap hari Sabtu jam 7 malam dan ibadah tetap dilakukan secara online. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan di media sosial TDG. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan minggu ini. Bapak dan Ibu bisa memberikan persembahan di nomor bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Kiranya kita boleh dapat kembali lagi beribadah bersama-sama minggu depan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.